Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita semua tentu berharap dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun dalam masa COVID-19 ini, saya juga berharap kita semua terus berdoa. Biarlah kita semua mendapat perlindungan dan terus dicukupkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita yang teramat sangat baik. Amin. Pertama-tama, saya ingin katakan bahwa dalam video saya berjudul tidak wajib umat Kristen membayar perpuluhan. Banyak yang menanggapi bahwa mereka masih menganggap perpuluhan masih berlaku bagi mereka dengan memakai ayat di Maleakhi. Karena tidak mungkin saya jawab satu persatu, maka ada baiknya saya menjawab dengan memakai video yang kali ini saya beri judul Rontoknya Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa kenapa saya usil dan mengusik pendapatan atau penghasilan atas kepercayaan seseorang. Artinya kalau mereka masih percaya akan kitab Taurat, khusus kitab Maleakhi, maka dapat saya katakan bahwa Yesus Kristus ingin supaya pemberitaan kabar baik ini berhasil. Artinya bukan hanya disampaikan terus selesai, tetapi dapat membawa mereka mendapatkan keselamatan, membawa mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu hidup dalam kekekalan, bukan dalam api kekekalan. Bukankah Injil itu adalah kebenaran? Jadi kebenaranlah yang harus kita tegakkan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kepada mereka yang menganggap kitab Maleakhi masih berlaku, yaitu dengan mengatakan hidup di dalam hukum Taurat. Saya tentu tidak bisa memaksa atas pilihan seseorang. Hanya saya mengingatkan kalau memang mereka yang ingin hidup dengan hukum Taurat, berarti Anda itu harus hidup menurut seperti orang Yahudi sekarang. Kitab suci Anda adalah tanah atau kitab perjanjian lama saja. Atau dengan kata lain, Anda tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sama seperti orang Yahudi yang masih hidup dengan memakai perjanjian lama. Jadi jangan sebentar hidup memakai hukum perjanjian lama, nanti sebentar hidup menurut perjanjian baru. Atau apakah Anda merasa begitu kuat dan sempurna sehingga Anda ingin hidup dengan memakai kedua kitab suci tersebut? Sebenarnya dengan Anda menyebut Kristen atau menerima permandian saja, berarti Anda sudah harus mengakui Anda itu hidup di dalam perjanjian baru. Anda mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Perilaku kita tentu harus sesuai dengan kehidupan Yesus ketika datang dan hidup di dunia ini. Tetapi untuk memuaskan mereka yang masih mau mengaku hidup dalam perjanjian lama, maka pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang gereja yang sampai sekarang cenderung masih mengajarkan atau melakukan sebagian seremonial dari hukum Taurat. Saya katakan sebagian karena mereka tidak konsekuen untuk melaksanakan sepenuhnya. Tetapi mereka hanya mengambil sebagian dari ayat-ayat di dalam hukum Taurat, lalu sebagian lagi ikut di dalam perjanjian baru. Jadi dengan kata lain, mereka mengambil ayat-ayat yang enak saja, yang sesuai dengan kepentingan dan keuntungan mereka. Saya tidak melarang mereka untuk melakukan hal tersebut, asalkan mereka melakukannya untuk pribadi mereka. Tetapi kalau sudah menjadi ruang publik, apalagi memakai nama Kristen, saya rasa sebagai pengikut Yesus kita juga berhak untuk melakukan koreksi. Kalau kita semua apatis atau acuh, maka suatu hari hal itu akan menjadi kebenaran. Sama seperti hoax yang selama ini terus-menerus didengungkan. Demikian juga sama seperti dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 ini yang banyak diberitakan walaupun jelas salah, tetapi sampai sekarang masih terus dipertahankan, bahkan dianggap sebagai suatu kebenaran. Sebagian sudah mencuci otak jemaatnya dan menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Kesalahan ini dapat terjadi karena jemaat Tuhan tidak mau membaca firman Tuhan.
atau tidak mau membuka pikiran dan hati mereka untuk menerima suatu kenyataan bahwa yang selama ini diajarkan oleh gereja mereka atau pendeta atau gembala mereka adalah salah. Kalau terus kita biarkan masalah ini, maka agama Kristen akan kacau. Sama seperti yang sekarang terjadi di negara kita. Banyak orang menyebut pengacau dan tanda kutip di dalam agama, suatu agama tertentu dengan sebutan kadrun, yaitu kadal gurun. Tentu kita semua tidak menghendakinya, bukan? Baik, kita akan bahas tentang hukum Taurat dengan sedikit melihat sejarah atau pengetahuan tentang hukum atau kitab Taurat. Kitab Taurat yang bahasa Ibrani-nya adalah Torah, itu artinya adalah instruksi. Itu adalah 5 kitab pertama Tanakh atau Alkitab Ibrani dan sebagian perjanjian lama di Alkitab Kristen. Dalam bahasa Yunani, kumpulan 5 kitab itu disebut dengan Pentateuch atau 5 wadah atau 5 gulungan. Taurat adalah bagian yang terpenting dari kanon atau kitab suci orang Yahudi. Istilah Pentateuch ini pertama kali digunakan oleh orang Yahudi yang berbahasa Yunani di kota Alexandria yang bermakna 5 kitab atau 5 hukum, yaitu hukum Musa. Jadi kalau kita melihat dalam Taurat itu, tanah itu sebenarnya terdiri dari 5 kitab yang tadi saya sebutkan Taurat, yaitu terdiri dari kitab Kejadian yang bahasa Latinnya disebut dengan Genesis, dalam bahasa Ibrani disebut dengan Bereshit. Kitab Keluaran dalam bahasa Latin disebut Exodus atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Shemot. Kitab Imamat atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan Leviticus atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Wayikra. Kitab Bilangan dalam bahasa Latinnya disebut dengan Numeri atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Bet Midbar. Kitab Ulangan dalam bahasa Latin disebut dengan Deuteronomium atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Debarim. Jadi Taurat itu atau Torah itu hanya 5 kitab saja yang ditulis oleh Musa. Kemudian kata Torah atau Taurat dari kata kerja bahasa Ibrani yaitu yarah, yang berarti memberi pengajaran atau mengajarkan atau menunjukkan. Makanya kita lihat di kitab Imamat 10 ayat 11 dikatakan, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Jadi kata Torah atau Taurat itu dapat bermakna itu ajaran atau instruksi. Terjemahan yang paling sering dipakai hukum sebenarnya mengandung makna yang kurang tepat. Karena kata bahasa Ibrani untuk hukum adalah din. Kesalahan pengertian Torah sebagai hukum dapat menjadi halangan untuk memahami pemikiran yang disarikan dengan istilah Talmud Torah atau pelajaran Taurat. Kita lihat dulu apa bedanya antara ajaran dan hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Meskipun di dalam Tanakh, yaitu kitab Alkitab Ibrani, dinyatakan bahwa terdapat 613 perintah. Rabbi Simlai seperti yang dikutip dalam Talmud mengutarakan bahwa Musa menerima 613 mitzvot atau 613 perintah yang dapat dijabarkan sebagai berikut atau yang terdiri dari 365 perintah larangan atau negative commandments seperti jumlah hari dalam tahun matahari, dan 248 perintah suruhan atau positive commandments sesuai dengan
jumlah tulang dan organ penting pada tubuh manusia. Ini saya kutip di Talmud, Traktat Makot 23b. Berdasarkan isi dan gaya penulisannya, Perjanjian Lama dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian juga, yaitu yang pertama hukum Taurat yang tadi sudah saya bahas, kemudian kitab sejarah, kitab hikmat, kitab nabi-nabi besar, dan kitab nabi-nabi kecil. Sementara pengelompokan Perjanjian Baru adalah ada 4. Yang pertama yaitu terdiri 4 kitab Injil, yang itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab sejarah 1 kitab, surat-surat rasuli 21 kitab, dan kitab Wahyu 1. Itu supaya kita dapat memberikan apa yang dimaksud dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta apa isinya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang hukum Taurat. Di dalam pembahasan ini, saya tidak akan mencampur adukan dengan kitab Perjanjian Lama dengan kitab Perjanjian Baru. Karena memang demikianlah menurut waktu kejadiannya. Baru pada akhir pembahasan, saya akan memakai ayat-ayat di Perjanjian Baru. Yang pertama kita lihat, untuk siapa sebenarnya hukum Taurat? Apakah semua orang asing boleh memanggil dan menganggap Allah sebagai Allahnya? Di dalam Perjanjian Lama jelas dikatakan bahwa hanya kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa yang adalah keturunan Lewi, Tuhan menyatakan kehendaknya itu. Dan ini dapat kita lihat di Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saya ulangi lagi. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa yang boleh menjadi umat Allah dan diakui sebagai umatnya adalah bangsa Israel. Jadi tidak boleh bangsa lain lalu dengan serta-merta atau seenaknya menganggap diri sebagai umat pilihan Allah. Dan masih banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Lama yang menyatakan berkali-kali bahwa hanya kepada bangsa Israel yang asli ataupun orang asing yang nanti akan tinggal di tanah perjanjian. Dan kita semua tahu bahwa yang dimaksud dengan bangsa Israel hanya berasal dari keturunan Yakub, bukan dari Abraham atau Ishak. Karena banyak sekali orang yang bangga namun ngawur menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan Ishak. Lalu seakan-akan menganggap diri sebagai keturunan orang Israel. Padahal mereka sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Bahkan dengan keturunan Abraham ataupun Ishak. Mereka mungkin keturunan orang China yang adalah ras Mongol. Atau orang Indonesia yang sebenarnya ada keturunan Yafet kalau kita perhatikan berseraknya keturunan Nuh. Jadi keturunan Yafet itulah yang meliputi wilayah ke arah timur dari Jazirah Arab. Mulai dari negara Iran, Afghanistan, Pakistan, India, dan seterusnya. Yang umumnya meliputi benua Asia. Kemudian ke arah utara mulai dari Turki terus ke Eropa dan Amerika. Sedangkan keturunan Ham ini meliputi sebagian daripada Afrika. Itulah keturunan Nuh. Kembali lagi ke masalah keturunan. Jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa tidak semua keturunan Abraham atau Ishak, apalagi Adam dan Hawa adalah bangsa Israel. Juga bukan dari keturunan Nuh, Sem, Ham, Yafet dan seterusnya. Karena banyak sekali pengkhotbah atau pendeta yang sering mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Yang juga berarti kita ini adalah keturunan Israel. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hanya mereka yang keturunan langsung dari Yakoblah
yaitu ke-12 suku Israel yang pantas disebut dengan bangsa Israel. Jadi dengan ayat dan penjelasan ini saja sudah mengungkapkan kekeliruan mereka yang ingin menyatakan dengan gagah bahwa ingin mengikuti hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya mereka tidak diakui oleh mata Allah Israel. Kemudian yang kedua adalah siapa yang harus melakukan hukum Taurat? Jelas, yang pertama yaitu seluruh orang Yahudi atau Israel, anaknya, keturunannya, bahkan orang asing yang tinggal di daerah Israel secara turun-temurun sampai selama-lamanya. Dan ini dapat kita lihat di Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Siapa yang dimaksud dengan kita oleh Musa? Tentu orang bangsa Israel atau orang Yahudi sekarang. Kemudian di Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul. Siapa bangsa itu? Sekali lagi tentu bangsa Israel. Laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkan dan belajar takut akan Tuhan, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi kedua ayat tersebut jelas dan terang benderang bahwa hukum Taurat hanya berlaku untuk orang Yahudi ataupun keturunannya ataupun orang asing yang tinggal di tanah perjanjian, seperti yang saya telah bacakan ayatnya. Jadi kalaupun ada di antara orang Indonesia yang sama sekali bukan keturunan Yahudi atau yang tinggal di Israel, tidak bisa menyebut diri sebagai bagian dari bangsa Yahudi. Untuk menjadi keturunan orang Yahudi itu bisa dicek dari asal-usul dengan melihat silsilah keturunan mereka. Untuk itulah banyak di perjanjian lama atau di perjanjian baru menulis tentang keturunan suku Israel secara lengkap. Jadi janganlah merasa atau mengaku mereka yang saat ini tidak mempunyai ikatan darah ataupun keturunan, terus mengaku-ngaku sebagai orang keturunan bangsa Israel. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada bangsa orang Yahudi sekarang yang asli. Mereka pasti akan menolaknya. Jangankan orang asing. Dari keturunan sesama Yahudi saja, mereka akan melakukan pengecekan yang detail. Apakah benar orang yang mengaku bangsa Israel itu mempunyai hubungan darah di dalam silsilah dalam catatan mereka? Karena mereka merasa mereka adalah bangsa yang eksklusif. Mereka bangga sebagai bangsa yang terpilih. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, bahwa Allah hanya berfirman untuk dan hanya bagi bangsa Israel, tidak bagi bangsa lainnya. Bahkan bangsa yang tinggal di tanah perjanjian pun Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Seperti bangsa Amori, bangsa Amalek, Kanaan, Gergasi, Het, Yebus, dan orang Enak. Kalaupun masih ada yang memaksa untuk mengaku sebagai bangsa Israel, maka konsekuensinya mereka harus melakukan semua hukum Taurat. Bukan sebagian, apalagi cuma beberapa ayat. Hukum Taurat bukan hanya 10 perintah Allah saja, tetapi sudah dijabarkan sebagai 613 mitzvot, seperti yang sudah saya bahas tadi. Dan dari 613 mitzvot masih dijabarkan pelaksanaannya, bakal ditambah ribuan tambahan hukum yang mengatur kehidupan orang Yahudi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah mereka yang mengaku mau menjalankan hukum Taurat seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel sekarang? Saya yakin mereka tidak bisa menjalankannya. Bahkan mungkin mereka belum pernah mendengar apa itu istilah 613 mitzvot tadi. Kalau belum pernah mendalami 613 mitzvot tadi, bagaimana dengan hukum tambahan lainnya? Bagaimana mereka bisa menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhannya? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan dengan kitab Taurat ini? Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa mereka ngeyel adalah keturunan Yahudi, dan mereka juga mengatakan
mengetahui isi 613 miswat berserta tambahan hukum lainnya, lalu masih ada kewajiban lainnya. Yang pertama, harus memperkatakan dan direnungkan siang dan malam. Kita lihat di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau mengaku sebagai penganut hukum Taurat, maka mereka juga harus memperkatakan kitab Taurat. Bukan perkataan yang kotor, bukan dengan sumpah serapah yang menyakitkan orang, yang penuh amarah dan kebencian. Bukan perkataan yang penuh balas dendam dan lain-lain, tetapi memperkatakan hukum Taurat. Lalu setelah mereka memperkatakan, harus merenungkannya siang dan malam. Sudahkah mereka yang mengaku mengikuti hukum Taurat melaksanakannya? Saya yakin, bahkan seyakin-yakinnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang sanggup melakukannya. Bahkan untuk pendeta ataupun gembalanya sekalipun. Kemudian yang kedua itu harus dibacakan baik berkat maupun kutuknya. Dapat kita lihat di Yosua 8 ayat 34. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalam kitab hukum. Apakah mereka yang mengaku mengikuti hukum Taurat berani melaksanakan ayat ini? Saya yakin lebih banyak mereka membacakan berkatnya daripada kutuknya. Karena dengan membacakan berkatnya, maka harapan jemaatnya untuk menjadi diberkati atau menjadi orang kaya sedangkan lebih banyak disukai daripada kalau membacakan kutuknya. Saya yakin jemaat gereja tersebut akan bubar. Untuk mengetahui berkat dan kutuknya, dapat kita baca lengkap di kitab Imamat 26 dari ayat 1 sampai 46. Kemudian yang ketiga itu harus dibacakan dengan jelas disertai dengan penjelasan atau keterangannya. Nehemia 8 ayat 8. Bagian-bagian pada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya dimengerti. Yang menjadi pertanyaan sekarang, beranikah para pengkhotbah atau pendeta atau gembala itu membacakan isi kitab perjanjian lama disertai dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya? Kalau berani, tolong jelaskan kepada saya apa hukumannya bagi mereka yang berzina. Apa yang harus dilakukan dengan hukuman gigi ganti gigi, mata ganti mata? Kepada siapa kitab Malaki khususnya ayat tentang perpuluhan itu ditujukan? Mari jujur. Tuhan melihat isi hati kita. Yang kebanyakan saya dengar adalah membicarakan berkat, dan berkat. Beranikah pengkhotbah mereka mengatakan kutukan-kutukan seperti yang telah Tuhan beritakan kepada mereka yang melanggar hukum Taurat? Jadi kitab Taurat itu bukan hanya berisi berkat saja, tetapi juga kutuk. Yang keempat, harus dilakukan dengan setia. Yaitu kita baca di Ulangan 28 ayat 58 sampai 61. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis di dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni itu akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ayat 60, ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semua itu melekat kepadamu. Ayat 61, juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Dan yang terakhir, mampukah mereka melakukan dengan setia? Artinya melakukan untuk jangka yang panjang, tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Contoh kecil saja, bisakah mereka tidak berbohong sama sekali kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada lingkungannya, dan seterusnya?
Jadi Tuhan sudah mengingatkan bagi pelanggar firman Tuhan bahwa Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang keras lagi lama. Dan penyakit yang jahat yang juga lama termasuk pada keturunanmu. Kalau masih belum cukup hukuman itu, maka Tuhan akan mendatangkan wabah Mesir, yaitu 10 tulah. Dan hukuman terakhir adalah kamu akan dipunahkan. Masih sanggupkah untuk menjalankan Taurat Tuhan ini? Kemudian yang keempat yaitu cara penebusan dosa. Ini yang juga tidak mungkin dapat dilakukan oleh mereka yang ingin hidup dalam hukum Taurat. Yang pertama yaitu korban bakaran. Korban bakaran ini adalah salah satu cara untuk pendamaian bagi Tuhan. Artinya, jika seseorang yang telah berdosa lalu Tuhan marah, maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah mengadakan korban pendamaian. Dengan demikian ia telah berdamai dengan Tuhan. Artinya amarah Tuhan telah diredakan atau Tuhan tidak marah lagi. Dan dosanya mungkin akan didengar serta Tuhan tidak akan menjatuhkan kutuk atas dirinya. Contohnya bagaimana mereka melakukannya? Yaitu dengan mempersembahkan ternak yang terbaik. Bisa berupa lembu sapi kambing domba yang jantan namun tidak bercacat atau tidak bercela. Orang yang hendak mempersembahkan korban bakaran tersebut harus membawa hewan korbannya tersebut di pintu kemah pertemuan. Lalu menumpangkan atau meletakkan tangannya ke atas kepala hewan tersebut sebagai tanda bahwa dosanya secara profetik telah dipindahkan kepada hewan korban tersebut. Lalu menyerahkan kepada suku Lewi yang bertugas sebagai imam. Bukan suku lain apalagi sembarangan orang. Setelah itu baru suku Lewi akan menyembelih dengan cara-cara yang telah Tuhan tentukan. Dan hal ini dapat kita baca di Imamat ayat 1 ayat 1 sampai 17. Jadi dengan melihat pasal tersebut artinya setiap orang yang mengaku hidup menurut hukum Taurat harus melakukan ini sebagai suatu syarat untuk pendamaian dengan Tuhan kalau berdosa. Saya yakin setiap hari orang itu pasti berdosa. Jadi dapat kita bayangkan betapa sibuknya orang tersebut dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau dia tergolong kaya maka ia harus membeli lembu sapi karena dikatakan korban terbaik. Artinya harus juga menurut kemampuannya. Kalau dia termasuk kaya harus lembu sapi yang dibelinya. Kalau dia tergolong kurang mampu bisa turun menjadi kambing atau domba. Kalau sekarang harga sapi yang terbaik katakanlah minimal 25 juta atau kambing domba terbaik harganya 5 juta. Maka biaya yang harus dikeluarkan per tahun adalah 25 juta kali 365 hari. Hasilnya 9 miliar 125 juta. Lalu sekarang berapa umurnya? Katakanlah 30 tahun. Berarti biaya yang harus disediakan untuk satu syarat korban bakaran saja 273 miliar. Memang ini adalah perhitungan yang umum. Kalau mau disesuaikan, ya Anda bisa menghitungnya sendiri. Ini baru untuk korban bakaran, belum untuk yang lain. Korban-korban bakaran lain yang akan kita bahas sebentar lagi. Belum untuk kebutuhan sendiri, kehidupan sehari-hari, keluarga dan seterusnya. Saya yakin mereka semua banyak yang tidak sanggup melaksanakannya. Kalaupun katakanlah ada yang amat sangat kaya, sehingga mampu membayarnya bahkan untuk satu keluarga sekalipun, maka di sini atau di Indonesia sangat jarang atau bahkan mungkin tidak ada orang Lewi yang bekerja di Indonesia yang dengan jabatan imam. Ingat, korban bakaran itu harus dilakukan di mezbah Tuhan oleh suku Lewi. Demikian juga berarti harus ada tempat di mana Tuhan telah tunjukkan atau pastikan, yakni kemah suci. Seperti pada waktu itu. Memang sebelum ada kemah suci Tuhan bisa berfirman kepada seseorang untuk mendirikan mezbah dengan batu yang disusun tanpa potongan tangan manusia. Tetapi sejak ada kemah suci maka korban bakaran itu harus dilakukan di kemah suci. Kemudian ketika ada bait Allah maka korban bakaran itu harus dilakukan oleh bait Allah. Karena semua orang Lewi itu akan tinggal di sekeliling bait Allah atau kemah suci. Dan ingat, korban bakaran itu harus hewan, tidak boleh yang lain. Termasuk uang.
pergantian korban bakaran menjadi uang itu hanya ada di perjanjian baru yang nanti sebentar lagi juga akan kita bahas. Jadi janganlah mencampur adukan antara hukum Taurat dengan perjanjian baru. Hal lain, apakah benar-benar sebuah gereja sekarang itu adalah perintah atau firman Tuhan? Kemah suci ataupun bait Allah dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sangat rumit yang telah ditetapkan oleh Allah. Apakah itu bahan-bahan ukurannya, warnanya, alat-alat perlengkapannya, dan juga lokasinya, dan seterusnya. Lalu apakah gereja Anda sekarang itu sudah memenuhi semua persyaratan tersebut? Saya yakin pendirian gereja 99% tidak memenuhi keinginan Tuhan. Gereja itu hanya dibangun oleh kehendak manusia. Hanya ada sebagian yang mungkin ikut memakai atribut tabut perjanjian atau kaki dian. Itu pun bukan terbuat dari emas sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi bangsa Lewinya. Dan lebih anehnya lagi ada gambar kayu salib atau potongan kayu salib. Padahal lambang salib pada zaman itu adalah lambang dari sebuah kutukan. Jadi saya berani katakan bahwa mustahil seorang bisa beribadah menurut hukum Taurat. Jadi jangan ada lagi pendeta atau pengkhotbah yang dengan bangga ataupun jemaatnya menyatakan mereka hidup menurut hukum Taurat. Disinilah juga peranan jemaat Tuhan harus membaca firman Tuhan. Sehingga mereka bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak disesatkan oleh ajaran manusia yang mengambil sepotong-sepotong firman Tuhan. Yang kedua yaitu korban keselamatan. Korban ini dilakukan mereka yang ingin hidupnya selamat atau tidak binasa atau terhindar dari malapetaka. Caranya hampir sama, hanya perlakuan imam terhadap pemotongan saja yang sedikit berbeda dengan korban bakaran. Namun biaya yang dikeluarkan adalah sama dengan korban bakaran. Kalau tadi diperkirakan orang yang berumur 30 tahun harus mengeluarkan biaya sebesar 273 miliar, maka sekarang tinggal dikali 2 saja. Berarti 546 miliar. Masih sanggupkah? Kemudian yang ketiga yaitu korban penghapusan dosa. Korban ini harus dilakukan mereka yang walaupun tidak sengaja melakukan dosa, yaitu melanggar salah satu perintah Tuhan. Maka untuk menghapus dosa mereka harus melakukan korban ini. Kalau kita hitung lagi, maka biaya yang diperlukan adalah 3 kali 273 atau sebesar 819 miliar. Saya kira mungkin mereka yang bisa melakukan hukum Taurat ini untuk biaya ini mungkin tidak lebih dari 5 jari saja. Itu pun kalau ada. Dan masih banyak sekali korban-korban yang harus dilakukan oleh mereka yang berdosa. Korban penebusan salah misalnya. Kemudian juga untuk pentahbisan imam besar. Dan imam lainnya bagi mereka, para pendeta, pengkhotbah ataupun gembala yang ingin bertindak sebagai imam. Untuk memperoleh pengertian yang jelas, jemaat Tuhan dapat membaca seluruh kitab imamat ditambah dengan sedikit di bagian kitab Keluaran dan Bilangan. Pentahbisan imam itu tidak boleh sembarangan dilakukan. Kalau sekarang seorang gembala atau pendeta menganggap diri mereka sebagai orang yang diangkat oleh Tuhan, maka sebenarnya ini juga sangat patut dipertanyakan. Karena siapa yang bisa membuktikan Tuhan berfirman kepada mereka? Kalau pada waktu Musa, jelas Harun dan keturunannya, anak-anaknya, Tuhan berfirman kepada Musa supaya mengangkat mereka. Bahkan dengan serangkaian pakaian dengan syarat yang sangat rumit. Bukan hanya seperti sekarang dengan mengucapkan dalam nama Yesus saja mereka berubah menjadi seorang imam. Lagi-lagi dengan memakai nama Yesus Kristus. Padahal mereka katanya hidup di dalam hukum Taurat. Kemudian kita akan membahas yang lain seperti sunat, binatang yang haram, hukuman atau tentang hal kenajisan. Karena semua ini, jika semua itu yang ada di dalam Alkitab dibahas satu persatu, saya rasa akan memakan waktu berhari-hari untuk menjelaskannya. Tetapi untuk saat ini saya hanya mengambil beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu tentang sunat. Apakah mereka yang mengaku hidup dalam hukum Taurat sudah menyunatkan dirinya pada hari ke-8? Juga kepada keturunannya serta orang asing yang hidup dalam lingkungan mereka.
Di mana mereka melakukannya, di rumah sakit atau di bait Allah? Musa saja hampir mati ketika dia lupa menyunatkan anaknya. Untung Sipora istrinya melakukannya. Lalu bagaimana dengan Anda-Anda yang tidak melakukan sunat jasmani? Atau melakukannya tetapi tidak tepat waktunya? Apakah itu memenuhi hukum Taurat? Kemudian yang kedua yaitu mengenai binatang haram. Dalam Taurat jelas disebutkan di dalam kitab Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Saya hanya mengambil beberapa contoh hewan saja. Misalnya binatang darat seperti kelinci, babi, kancil, biawak, siput, ular, tikus pada daerah-daerah tertentu. Kemudian binatang laut atau air seperti belut, ikan lele, udang, cumi-cumi, kepiting, kerang-kerangan, rebon termasuk terasi, ikan teri, katak, binatang di udara, kelelawar, burung bangau, bahkan mungkin setiap orang yang berburu akan memakan hasil buruannya. Benarkah mereka itu hidup dalam hukum Taurat yang tidak pernah memakan hewan-hewan yang saya sebutkan tadi? Benarkah mereka hanya memasak makanannya sendiri di rumah, tidak makan di restoran? Karena kalau mereka makan di restoran, maka bekas wajan atau minyak yang dipakai dan lain-lain apakah tidak terkontaminasi dengan bekas hewan-hewan yang merupakan hal kenajisan. Misalnya ikan yang habis dipakai untuk menggoreng udang ataupun kepiting lalu dipakai untuk menggoreng ikan. Apakah mereka juga tidak makan sambal terasi? Mari kita introspeksi sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka hidup menurut hukum Taurat. Apakah sudah benar hidupnya sesuai dengan hukum Taurat? Ingat pada hukumanmu yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kalian berbohong atau berdosa, kalian akan dimusnahkan. Yang ketiga mengenai hukuman. Apakah berani mereka mengaku menjalani hukum Taurat dan melaksanakan hukum sesuai dengan hukum Taurat? Misalnya bagi orang berzina, beranikah mereka melakukan hukuman mati atau rajam? Atau apakah berani mereka menghapuskan orang-orang jahat dari lingkungan mereka seperti yang difirmankan Tuhan? Yang tertulis dalam Bilangan 15 ayat 30. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, itu menjadi kenistaan bagi Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa Israel atau bangsanya. Apakah mereka berani menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang membunuh karena suatu pertengkaran, karena dendam atau karena kebencian, dan lain-lain? Sebaliknya, apakah mereka juga menyediakan kota perlindungan bagi mereka yang membunuh, tetapi tidak dengan sengaja? Dan masih banyak sekali hukuman-hukuman yang saya rasa tidak mampu dilakukan oleh mereka yang menyatakan ingin hidup dalam hukum Taurat. Kemudian yang keempat yaitu tentang kenajisan. Ketentuan hukum Taurat bagi pria atau wanita yang mengeluarkan lelehan karena bersalin misalnya. Apakah ia diperlakukan sama seperti orang najis 7 hari? Dan apabila ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia harus menunggu sampai 30 hari untuk hari pentahirannya. Tidak boleh terkena yang kudus ataupun tempat kudus. Artinya tidak boleh memegang kitab suci ataupun gereja ataupun mungkin menyembah. Sedangkan apabila ia melahirkan anak perempuan, ia harus diperlakukan seperti orang najis selama 14 hari dan masa pentahirannya selama 60 hari. Setelah itu maka ia harus melakukan korban bakaran. Dan hal ini dapat dibaca di kitab Imamat 12 ayat 1 sampai 8. Jika lelehannya karena menstruasi, maka perlakuannya adalah sebagai berikut. Selama menstruasi, wanita itu harus dianggap najis. Segala yang ditiduri atau yang diduduki menjadi najis. Mereka yang kena tempat duduk ataupun tempat tidurnya haruslah membasuh atau mencuci pakaiannya dan dianggap najis sampai matahari terbenam. Yang di Imamat 15 ayat 6. Siapa yang duduk di atas bara yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi artinya seorang wanita yang mendapat menstruasi harus mengasingkan diri. Tidak boleh tidur dengan suaminya. Tidak boleh tidur dengan anak-anaknya kalau mereka tidak mau kena najis. Tidak boleh duduk di sembarang tempat. Karena jika ia melakukannya maka tempat duduk atau tempat tidurnya itu harus dicuci.
Tempat di mana bekas dia duduk juga harus dicuci. Kalau ada orang yang duduk di bekas tempat duduknya yang belum dicuci, maka orang itu harus segera mandi dan mengganti pakaiannya. Demikian seterusnya juga kalau tempat duduknya diduduki orang lain lagi. Dan setelah itu semua selesai, maka masing-masing dari mereka itu harus mempersembahkan korban bakaran. Jadi setiap orang atau setiap wanita, maksud saya, setiap yang mendapatkan menstruasi setiap bulan, maka mereka harus mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Dan masih banyak lagi, dan itu dapat dibaca di kitab Imamat 15 ayat 1 sampai 33. Yang menjadi pertanyaan lagi sekarang, apakah semua ketentuan itu bisa dilakukan oleh atau sudah dilakukan oleh mereka yang hidup di bawah hukum Taurat? Yang ada malah mereka terang-terangan melanggar hukum Taurat. Seperti mereka datang ke gereja, memegang kitab suci, menyembah bahkan. Bahkan mereka berani berkhotbah di gereja. Jadi hukumannya menurut hukum Taurat itu harus dimusnahkan dalam lingkungan kehidupan mereka. Apakah mereka berani melakukannya? Jadi sekali lagi saya berani mengatakan menjalankan hukum Taurat itu tidak semudah apa yang diucapkan. Bahkan teramat sangat sukar. Namun saya tegaskan bahwa saya tidak anti kepada mereka yang ingin hidup mengikuti hukum Taurat. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah janganlah mengajarkan hukum Taurat kepada orang lain sedangkan dirinya tidak mau atau tidak bisa atau masih jauh daripada bisa melakukan hukum Taurat. Dan kita juga tahu bahwa untuk melakukan hukum Taurat itu tidak bisa hanya sebagian kecil. Kalaupun mereka sudah melakukan sebagian besar saja, tetapi ada satu hukum yang dilanggar, maka dikatakan mereka sudah tidak menjalankan hukum Taurat. Jadi dengan melihat pembahasan tersebut kiranya hukum Taurat itu sangat sukar dilakukan sekali lagi. Tetapi mengapa sebagian orang yang tadi saya sebut masih mau mengajar atau mengikuti pengajaran tersebut? Saya hanya bisa berkata bahwa sebenarnya hukum Taurat itu hanya mereka pakai untuk dipergunakan untuk persembahan perpuluhan saja. Karena tidak ada ayat di dalam perjanjian baru yang mengharuskan jemaat Tuhan untuk dipaksa melakukan persepuluhan. Apakah benar perkataan saya? Saya berani berkata ya. Karena saya tidak pernah mendengar pendeta atau gembala di dalam aliran tersebut untuk memberitakan hal-hal yang baru saja kita bahas, yaitu mengenai kutuk. Bagaimana mereka harus ikut di dalam hukum Taurat, di dalam kehidupan mereka. Bagaimana hukumannya kalau mereka tidak melaksanakannya. Sekarang banyak anak muda atau anak-anak pendeta yang sangat giat mengejar pendidikan agama atau sekolah menjadi pendeta dengan tujuan menjadi pendeta. Apa hal itu salah? Tentu saja tidak. Selama mereka sekolah hanya benar-benar ada panggilan, bukan mempunyai pikiran bagaimana mendapatkan uang dari jemaat atau ingin hidup mewah. Tetapi mereka haruslah mengajarkan kepada jemaat untuk memperoleh keselamatan. Yang ada di otak mereka hanyalah mengikuti pendeta yang sudah mendapatkan hasil berlimpah dengan mempergunakan kitab Maleakhi 3 ayat 10. Apakah jelas itu ada kekeliruan yang besar kalau tidak mau dikatakan penyesatan. Dan untuk lebih jelasnya jemaat Tuhan yang terkasih yang tadi saya katakan dapat mencari video saya yang saya beri judul tidak wajib bagi umat Kristiani untuk memberikan persembahan. Demikian juga untuk video saya yang lain yang saya beri judul menjadi gembala yang baik. Supaya jemaat Tuhan tahu bagaimana menjadi gembala yang baik menurut Alkitab. Mereka selalu berkata bahwa jemaat Tuhan wajib menyerahkan perpuluhan. Kalau tidak mau maka dikatakan mencuri uang Tuhan dan hukumannya adalah masuk neraka. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dialah yang telah menista nama Tuhan. Sekali lagi, lihat di video saya yang berjudul tidak wajib perpuluhan bagi orang Kristen. Namun baik juga jemaat yang bebal dengan bangga mengatakan bahwa mereka mau taat dengan membayar perpuluhan. Mereka bahkan merasa pasti diberkati kalau sudah membayar perpuluhan. Mengatakan kepada orang yang tidak setuju dengan pelit kepada Tuhan, bahkan berani menghujat orang-orang yang tidak setuju dengan perkataan makanya hidupmu tidak diberkati. Dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa dengan mengatakan itu maka bahwa sebenarnya mereka berharap dengan membayar perpuluhan supaya hidupnya diberkati. Atau dengan kata lain mereka ingin menyogok Tuhan dengan perpuluhan mereka. Saya tidak anti atau melarang mereka ingin membayar perpuluhan.
Namun jangan juga mengatakan hal-hal yang negatif bagi mereka yang tidak mau membayar perpuluhan. Karena sebenarnya mereka yang benar telah menjalankan hukum Tuhan menurut perjanjian baru. Tidak membayar perpuluhan bukan berarti tidak melakukan persembahan. Mungkin persembahan mereka jauh lebih besar daripada mereka yang bangga dengan membayar perpuluhan. Bagi mereka yang menjadi pegawai tentu mudah menghitungnya, yaitu tinggal hitung berapa gajinya dikali 10%. Bagi mereka yang menjual jasa mungkin juga mudah menghitungnya, sama seperti tadi. Tetapi bagi mereka yang berdagang dengan ratusan atau ribuan item, nah di sini disebut dengan orang kaya, dengan keuntungan yang bervariasi tentu tidaklah mudah. Misalnya keuntungan bisa dengan 2% sampai 20%. Karena kalau sudah berjanji, itu dianggap sebuah nazar yang perhitungannya adalah ketat dan harus atau wajib dilakukan. Ingat, ini untuk bagi mereka yang mau mengikuti hukum Taurat. Jika Anda pada suatu hari terserang penyakit keras, maka perpuluhan itu tetap harus Anda bayarkan. Karena itu nazar Anda. Jadi Anda tidak mempunyai alasan lagi nanti bahwa karena saya sedang sakit mau mati maka saya tidak usah membayar perpuluhan saya. Tidak bisa karena ini suatu nazar. Dan itu tertulis, perpuluhan itu tertulis di Imamat 27 ayat 32. Mengenai segala persembahan perpuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ayat ini juga sering dipakai oleh pengkhotbah atau pendeta untuk mengancam jemaatnya untuk memberikan perpuluhan. Padahal LAI sudah jelas memberikan judul hal mengenai bernazar pada pasal ini. Jadi jelas berbicara nazar seorang untuk memberikan perpuluhan. Untuk lebih jelasnya jemaat Tuhan dapat membacanya di Imamat 27 ayat 1 sampai 34. Jadi ada perbedaan yang hakiki. Kalau perpuluhan biasa adalah orang tersebut tidak berjanji akan memberikan perpuluhan. Tetapi karena adanya hukum Tuhan, maka mereka harus membayarnya. Sedangkan nasab perpuluhan itu dibayar karena seorang secara sadar telah berjanji kepada Tuhan untuk membayar perpuluhannya. Dan itu memang harus dihitung secara tepat dan rinci. Untuk itulah yang tadi saya katakan bahwa bagi seorang pedagang besar mempunyai banyak item dan keuntungan bervariasi itu tidak mudah. Ia harus menggunakan sistem akuntansi yang baik dan terpadu dengan komputerisasi. Kalau tidak, maka dapat saya pastikan mereka pasti tidak akan dapat melakukan yang baik. Kemudian kita lihat lain lagi apa yang dikatakan Alkitab mengenai masa berlaku daripada kitab Taurat ini. Kita lihat mulai masa berlakunya di Ulangan 31 ayat 24. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Jadi Allah telah menyatakan di dalam Alkitab bahwa hukum Taurat itu berlaku dari pertama kali Musa menuliskan sampai perkataan terakhir. Artinya hukum Taurat itu mulai berlaku dari kitab Kejadian sampai selesai kitab Ulangan yang ditulis, yaitu kalimat di depan seluruh orang Israel. Sejak saat itu hukum Taurat berlaku. Karena Tuhan tidak bisa menyatakan suatu kesalahan kalau Tuhan belum memberikan peraturannya. Kalau boleh saya beri perumpamaan sebagai berikut. Misalnya, kalau dahulu belum ada ketentuan mengenai hukum yang mengharuskan seseorang memakai helm ketika berkendaraan roda 2, maka kita boleh tidak memakai helm. Kita tidak bisa dihukum oleh polisi misalnya jika kita berkendaraan tanpa memakai helm. Namun ketika peraturan atau hukum sudah mengatur tentang pemakaian helm untuk kendaraan bermotor 2, maka kita harus memakai helm tersebut. Kalau kita kedapatan tidak memakai helm, maka kita bisa dijatuhi sanksi oleh polisi. Lalu lintas tentunya. Lalu jika suatu ketika peraturan tersebut dicabut, kemudian ada seorang pengendara roda 2 yang tidak memakai helm, tentu ia tidak bisa ditangkap oleh polisi.
Namun ketika dia didatangi oleh sekelompok orang kecil yang memaksa membayar sanksi dengan alasan tidak memakai helm tersebut, lalu pengendara tersebut membayar sejumlah uang kepada para kelompok tadi tersebut, kemudian mereka dengan bangga berkata bahwa mereka mau taat pada peraturan. Padahal uangnya kemudian dipakai untuk berfoya-foya. Bagaimana pendapat jemaat Tuhan yang terkasih? Tentu kita akan sependapat mengatakan bahwa orang itu bodoh, bukan? Nah, sudah bodoh masih mengharuskan orang lain untuk mengikuti perbuatan yang sama. Karena pemberian itu tidak sampai kepada pemerintah, kepada yang berhak menerima, kepada berhak yang melakukan. Ini sama juga dengan mereka masih mau melakukan hukum Taurat dengan memakai perpuluhan menurut kitab Malaiki 3 ayat 10. Kita akan melihat kapan berakhirnya. Menurut Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Saya ulangi lagi. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi Alkitab secara nyata sudah menyatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu dengan perkataan lain yaitu perjanjian lama, hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan atau kedatangan Yesus. Firman telah menjadi manusia. Allah Bapa sudah mengirimkan anak yang tunggal ke dunia. Sehingga segala kitab itu sudah tidak diperlakukan lagi. Kitab itu mati, sesuatu benda yang mati. Sedangkan anak Allah adalah sesuatu yang hidup. Demikian juga arti tanah yang berarti mengajar. Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga dengan tujuan untuk mengajar dan memberikan contoh dalam kehidupannya. Jadi Yesus sudah datang dan akan mengajarkan manusia secara langsung. Tidak hanya dengan ucapan saja, tetapi Yesus menunjukkan langsung perilakunya di depan manusia-manusia yang hidup pada zamannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk mencapai keselamatan. Untuk itu saya terus berharap dan berdoa supaya para pengkhotbah atau pendeta, apalagi gembala yang mempunyai kemampuan dan pendidikan Alkitab yang sangat baik, contohlah kehidupan kalian menurut kehidupan Yesus. Jangan lagi bertanya di mana ayatnya yang menyatakan bahwa mereka harus hidup menurut kehidupan Yesus yang sederhana. Jangan keraskan hati hanya untuk berdebat kusir. Dengan kalian menyatakan sebagai umat Kristen saja, seharusnya kalian sudah harus menuruti dan mencontoh kehidupan Yesus. Dan hal ini dapat kita lihat di kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau kita mengaku murid Yesus, tentulah kita akan mencontoh semua perilaku Yesus. Kalau kita dikatakan mengikuti ajaran Yesus, maka Alkitab mengatakan di Matius ayat 16-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi ia harus menyangkal dirinya, bukan terus memuaskan keinginan nafsunya untuk hidup dalam kemewahan. Memikul salib artinya bersedia untuk hidup menderita. Jadi Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan mewah seperti yang sekarang banyak dikejar oleh para pengkhotbah, pendeta atau gembala. Kemudian sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Artinya hukum Taurat dan kitab para nabi atau perjanjian lama tidak berlaku lagi. Maka sekarang diganti dengan pemberitaan firman melalui Yesus yang bertindak sebagai anak Allah. Di dalam hidupnya, Yesus memberikan pengajaran yang bersumber tentang kerajaan Allah. Jadi untuk lebih jelasnya akan saya bahas pada video berikutnya mengenai masa peralihan dan masa perjanjian baru. Hari ini kita akan fokus saja pada perjanjian lama saja. Jadi saya menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak mengikuti hukum Taurat. Saya hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus.
Jadi kalau saya memberikan persembahan, tidak berdasarkan hukum Taurat lagi. Sekali lagi bagi mereka yang tidak atau belum mengerti tentang apa yang dimaksud dengan esensi dari sebuah perpuluhan, dengarkan video saya yang saya beri judul Tidak Wajib Perpuluhan Bagi Umat Kristen. Namun Anda yang tidak setuju dengan saya, dengan mengatakan bahwa saya pelit, tidak mau memberi, maka hidup saya tidak diberkati sebenarnya sebagainya, Anda tidak mengenal saya. Carilah dahulu mereka yang mengenal saya, lalu tanyakan apa yang telah saya perbuat untuk gereja dan orang-orang yang kurang mampu. Bahkan mungkin harta saya jauh di atas mereka yang menghujat saya. Saya bukan ingin menyombongkan diri, tetapi saya ingin membuka mata mereka bahwa pengajaran saya ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan pribadi saya. Dan Tuhan juga sangat memberkati saya dengan jalan yang benar, yaitu di samping saya memberikan firman yang benar, yang asli, yang tulus. Saya bukan pelayan upahan. Saya tidak menjual ayat-ayat Tuhan untuk kepentingan saya. Saya juga sangat diberkati dalam bisnis saya. Sehingga tidak sedikit pun kepentingan saya dalam hal pemberitaan firman Tuhan ini. Persembahan tidak untuk disombongkan. Karena dalam perjanjian baru dikatakan di Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau sudah memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi segala perbaikan yang baik yang saya lakukan tidak perlu saya gembar-gemborkan di sini. Janganlah merasa bangga kalau bisa memberikan perpuluhan sekian juta, tetapi hidupmu sama sekali tidak berkenan di hadapannya. Bahkan Yesus sendiri menyindir orang Farisi dan ahli Taurat dengan, yaitu di Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan dilupakan. Jadi jelas di dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan bahwa hukum Taurat itu bukan hanya kamu membayar perpuluhan saja, tetapi ada keadilan. Kalau engkau mendapatkan uangmu dengan menindas pegawaimu dengan gaji yang murah, menindas karyawanmu, menindas pembantumu dengan bayar gaji yang murah, itu berarti tidak adil. Engkau telah bertindak tidak adil terhadap anak-anakmu misalnya juga. Atau tidak mempunyai belas kasihan dan tidak setia kepada Tuhan Allahmu. Seperti sekarang bahwa engkau mau hidup di dalam hukum Taurat. Padahal Yesus mengharapkan engkau setia kepada ajarannya. Jadi Anda terlalu membanggakan diri dalam perpuluhan namun tidak melakukan firman Tuhan yang lain. Seperti membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, itu berarti tidak mengasihi Tuhan. Berbuat kebaikan terhadap sesama, terutama kepada anak, keluarga, orang tua, saudaramu, saudara seimamu, dan lingkunganmu. Itu berarti mengasihi sesamamu. Bukankah itu adalah hakiki atau dasar daripada kitab perjanjian baru? Di Matius 15 ayat 3-5. Tetapi Yesus menjawab pada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemberian kamu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi jelas Yesus sendiri sudah mengkritik, perjanjian baru sudah mengkritik bahwa kalau engkau tidak memelihara orang tuamu dengan mengatakan sudah habis duitmu untuk persembahan atau untuk perpuluhan, itu dianggap melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya kepada saya di dalam video saya yang lalu, kok bisa hal itu terjadi? Nah ini ayatnya. Jadi saya itu di dalam menyampaikan firman Tuhan itu bukan berdasarkan pendapat saya semata, tetapi didukung dengan ayat-ayat yang bisa mendukung pendapat atau penafsiran saya. Jadi kalau masih ada orang yang mengatakan lebih penting membayar perpuluhan atau persembahan kepada Allah
namun tidak memperhatikan orang-orang lain di sekitar dia, sekali lagi itu adalah jelas melanggar perintah Tuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca sampai ayat ke-9. Jadi kalau ayat itu dapat ditafsirkan, kita juga harus memperhatikan kehidupan anak keluarga kita, sanak saudara kita, orang-orang seiman kita, lingkungan kita. Dimulai dari bagian yang terdekat. Itulah sesungguhnya sekali lagi wujud kasih sesama manusia yang diajarkan oleh Yesus. Jadi jangan berpikir bahwa kalau Anda sudah melakukan firman Tuhan, malas yang berupa persembahan atau perpuluhan, lalu malas menolong orang yang berkekurangan karena berpikir sudah mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, maka Anda itu Yesus katakan seperti orang Farisi, ahli Taurat, ataupun orang yang munafik, yang hukumannya adalah celaka. Mengapa saya memakai perjanjian baru? Karena tadi saya katakan bahwa saya hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan terakhir, bagi mereka yang suka menjual ayat-ayat Alkitab, ataupun mereka yang bebal, hanya bangga dengan perpuluhan. Ingat, jika Anda hidup dalam hukum Taurat, maka Anda tidak bisa berdoa langsung kepada Allah, karena engkau sama sekali tidak layak di hadapannya. Apalagi engkau bukan bangsa keturunan Israel. Allah hanya berbicara kepada nabi ataupun imam yang ditunjuk oleh Allah, yang berkenan di hadapan Allah. Dan jika hari ini kita bisa berbicara langsung kepada Allah, itu karena salah satu pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga kita boleh memanggil dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.